Nah, pada saat dokter membuat stoma, biasanya lurus terus dia balik ya. Pas beliau balik itu ya daerah itu namanya mukosa. Kalau kita lihat bibir tuh kan mukosa. Nah, kalau dia sariawan tersenggol, terus kemudian kita terus-terusan ya, tersenggol terus-terusan, terus tiba-tiba dia akan tumbuh sendiri gitu. Jadi dia bergranulasi sendiri karena di submukosanya. Jadi timbullah dia granuloma. Kasusnya sendiri juga cukup tinggi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kembali lagi kepada kita hari ini dengan Aswida. Nah, pastinya di setiap hari kita akan diskusi tentang wound ostomy incontinence. Nah, jadi hari ini emang kayaknya sinyalnya bagus banget ya hari ini ya. Jadi suasananya juga, karena lagi di Bandung, jadi suasana ada ayem banget ya. Nah, pastinya kita hari ini ya sudah bersama Ibu Wida Sari Sekretariat. Halo Bu Wida. Halo juga, Assalamualaikum. Saya malah lagi sibuk nih Pak Devi bacain surat aja. Sudah mau mulai akreditasi ya, bimbingan teknisnya di Corporate University Wooker. Selamat ya. Alhamdulillah, mohon doanya biar cepat program ini bisa kita akreditasikan ya. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya ya supaya kita lebih cepat proses untuk akreditasinya. Oke, baik. Hari ini pastinya mau diskusi tentang apa, Bu? Hari ini masih dengan stoma. Oke. Kita diskusi tentang granuloma yuk. Simple sih granuloma, cuman seringkali bikin frustasi buat sahabat-sahabat ostomit karena kalau kesenggol tuh berdarah. Nah, sering nggak, Bu? Banyak nggak, Bu? Berapa persen, Bu, dari pasien dengan komplikasi granuloma? Sebenarnya granuloma ini, kalau kita salah menggunakan kantong yang modern ya, jadi kalau dia tersenggol, kegesek, terus kemudian ada kayak sariawan awalnya gitu ya. Setelah terjadi sariawan, terus tiba-tiba dia melendung sendiri gitu. Jadi granulasinya bertumbuh lebih cepat. Kan kita tahu bahwa usus itu ada 4 lapisan tuh di situ tuh, mulai dari mukosa, oke, terus kemudian submukosa, muskularis, sampai serosa. Nah, pada saat dokter membuat stoma, biasanya lurus terus dia balik ya. Pas beliau balik itu ya daerah itu namanya mukosa. Kalau kita lihat bibir tuh kan mukosa. Nah, kalau dia sariawan, tersenggol, terus kemudian kita terus-terusan ya, tersenggol terus-terusan, terus tiba-tiba dia akan tumbuh sendiri gitu. Jadi dia bergranulasi sendiri. Karena di submukosanya, jadi timbullah dia granuloma. Kasusnya sendiri juga cukup tinggi, cuman di kita tuh memang ya sekali lagi data tuh nggak terlalu banyak, tapi kalau di WooCare Center hampir sekitar 60% lah pasien datang dengan granuloma. Oke. Jadi pasiennya ada 60% ya pasien dengan komplikasi. Ya, dengan granuloma yang selalu datang di klinik ya, di klinik kita tuh ya. Jadi memang prosedurnya, standar operasional prosedur yang selalu kita lakukan adalah bagaimana mengatasi supaya granuloma ini nggak terus bertumbuh gitu. Kalau terus bertumbuh ya tadi, dia nggak ada rasa sakit, hanya menimbulkan perdarahan yang bikin para sahabat ostomit ini merasa, ya ada apa ya, kok berenjel-berenjel gitu kan. Jadi pikirannya udah mikir yang enggak. Ada contohnya nggak Mas Devi? Granuloma, nah. Oke, ya. Jadi kalau lihat di situ kan, tumbuh aja dia di situ. Seperti apa ya istilahnya ya? Kalau di kulit mah kutil gitu ya. Tapi ini bukan kutil. Jadi hipergranulasi kalau di wound care ya. Nah, kalau di stoma ini dikenal dengan nama granuloma.
Simple, ada beberapa cara sebetulnya, tapi yang hari ini yang kita lakukan adalah dengan menggunakan silver nitrat. Nah, silver nitrat itu sebetulnya bahan chemical yang cukup berbahaya kalau kita salah menempelkan. Atau dulu sih orang sering pakai abotil ya, kan sekarang abotil udah nggak begitu banyak ya. Nah, silver nitrat ini harusnya cara pemakaiannya, stomanya ini harusnya dikasih Vaseline dulu. Oke, dikasih Vaseline dulu, sehingga pada saat kita teteskan silver nitrat, dia bentuknya kayak bubuk ya, kayak bubuk. Kita tetes kita tabur gitu, tapi jangan terlalu banyak, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Itu nanti dia akan membuat jaringan jadi nekrosis. Nah, silver nitrat ini juga bagus juga kalau misalnya digunakan untuk pasien-pasien yang tiba-tiba ada perdarahan kayak perdarahan karsinoma gitu ya. Biasanya orang pakai adrenalin, di luar tuh mereka juga pakai silver nitrat. Jadi dia membuat jaringan tuh nekrosis. Kalau nekrosis harapannya adalah putus dengan sendirinya. Oke ya, putus dengan sendirinya. Nanti aku cerita lagi tentang granuloma, tapi yang kita pakai SOP-nya dengan menggunakan benang ya, tapi prinsipnya sama. Jadi kayak gini nih hasilnya. 5 hari. Ya. Nah, jadi dressing dulu, kantong stoma dipakai ya, kantong stoma dipasang seperti biasa, nanti tiba-tiba udah copot gitu aja, gitu. Dia copot sendiri, jadi nggak usah khawatir. Itu masih ada sisa sedikit, lihat nggak, yang di ujung? Oke, ya, sisa sedikit, itu kita tetesin sedikit lagi juga nggak apa-apa. Tapi ingat, kasih Vaseline dulu di sekitarnya. Tujuan dikasih Vaseline itu supaya nitratnya tadi tidak kemana-mana, gitu ya. Karena menyebabkan terbakar. Tuh. Jadi kalau kita lihat stoma, jangan lupa cek problemsnya itu apa. Nah, keluhan pasien tuh kita lihat cek problemsnya itu apa. Apakah di stomanya, apakah di peristomanya. Nah, ini suka pada bingung nih, ini sebetulnya nih komplikasinya apa sih? Orang bicaranya komplikasi stoma. Nah, mesti pikirkan tuh, cek problemsnya. Di mana? Di stomanya, apa di kulit sekitar stoma. Jadi kalau kita lihat granuloma, berarti di stomanya. Oke. Jadi pastinya ada komplikasi stoma, ada komplikasi peristoma ya. Oke. Kalau udah ketemu problemsnya, problemsnya granuloma, berarti problemsnya di stomanya. Kalau gitu cek apa spesifik conditionnya, disebabkan karena apa dia, bolak-balik tergesek misalnya ya, yang menimbulkan perdarahan dan lain sebagainya yang menyebabkan dia menjadi bergranuloma. Oke. Habis itu baru tetapkan mau diapakan nih treatmentnya. Salah satu treatment yang kita diskusikan hari ini adalah dengan menggunakan silver nitrat. Oke. Jadi ada pastinya dengan adanya granuloma ini, Bapak Ibu, untuk mengatasinya Bapak Ibu bisa menggunakan silver nitrat, tapi sebelumnya di stomanya dan di perinya diberikan Vaseline dulu. Vaseline, ya, kasih Vaseline dulu supaya nggak berecetan nitratnya. Kalau berecetan nitratnya, kasihan kulit sekitarnya ikut terbakar. Tuh. Jadi memang untuk sahabat ostomed jangan terlalu khawatir ya, jangan terlalu khawatir dengan stomanya. Terus stoma nurse-nya juga atau perawat-perawatnya juga jangan terlalu khawatir kalau misalnya ada problems, ada masalah dengan stoma atau peristomal, jangan lupa kontak kita, hubungi Wuker, Akswida dan lain sebagainya. Dan kita juga masih tetap ya Mas Devi mengajak semua sahabat-sahabat kita se-Indonesia untuk melakukan donasi terhadap sahabat-sahabat ostomed untuk pengadaan kantong stoma. Ya, pastinya karena memang kita juga sekarang lagi ada program untuk supporting ya, supporting untuk ostomed. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin mendonasikan untuk kantong stoma, Bapak Ibu silahkan buka di sosial medianya WuCare Center, WuCare Event, Medcovazin ID ya. Jadi Bapak Ibu silahkan buka di sana. Jadi bisa kampanye juga. Jadi kita betul. Kampanye untuk campaign untuk Bapak Ibu ganti profilnya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin mendonasikan juga bisa. Jadi bagi Bapak Ibu untuk mendonasikan. Jadi nggak usah membeli ya Mas ya, nggak usah membeli Medcovazin, tapi dengan memasukkan foto di profil itu dengan tag IG. IG-nya Medcovazin ID. Itu sudah ikut mendonasikan sejumlah Rp2.000 yang akan kita kumpulkan untuk pembelian kantong stoma. Itu simple Bapak Ibu ya, jadi hanya men-share, mengganti profil, itu sudah menyumbangkan Rp2.000 gitu ya, luar biasa. Jadi amal Bapak Ibu pasti akan semoga diterima nanti dengan hanya ganti profil, simple aja, cuma hanya ganti profil.
Ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa lihat sosial media kita untuk lihat detailnya. Oke, thank you Bu Ida pada hari ini. Sama-sama. Hari ini kita ngomongin tentang granuloma. Granuloma. Sampai ketemu di Aswida selanjutnya. Bye-bye. Thank you Bapak Ibu. Assalamualaikum Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.